Fams, ada yang serba manis dan bombastis. Makaron ala Nusantara ini bisa bikin hidup lebih manis. Kalian juga harus bangga ya tinggal di negeri agraris. Buktinya buah asam manis ini memiliki nilai ekonomis. Kacamata manis juga cocok loh jadi aksesoris. Wah, semuanya serba fantastis abis. Siapa sih yang nggak tahu dengan kudapan yang satu ini? Bulat, kenyal, dan manis. Iya, klepon Fams. Di berbagai daerah ada juga kudapan serupa dengan nama yang berbeda. Di ranah Minang, klepon disebut onde-onde tuh. Nggak cuma jadi camilan aja, klepon juga bisa dibikin jadi minuman. Tinggal potong-potong klepon, taruh dalam gelas, dan tambahkan green tea cair. Pilihan green tea ini karena rasanya bisa nyatu dengan klepon Fams. Jangan lupa tambahkan es batu, susu cair, es krim, dan buah ceri. Beh, cakep deh. Minuman ini, Fams, disebut dengan ijo royo-royo. Wah, unik banget ya. Rasanya enak banget. Ada manisnya dan ada juga gurihnya. Fams, klepon dulu dibuat oleh seorang putri yang hidup bersama ibunya. Karena ibunya sedang sakit, anak ini ingin membuatkan ibunya kue kering. Ia memanfaatkan beras dan ditumbuk. Karena proses bikin kue kering terlalu lama, ia membulatkan beras yang sudah dihaluskan tadi. Lalu, beras dimasukkan ke dalam air mendidih. Setelah mengapung, kue diangkat. Sebelum dimasak, adonan tadi disisipkan gula merah supaya manis. Gak lupa diberi juga taburan kelapa parut agar semakin gurih. Kemudian, kue diberikan kepada ibunya. Gak disangka, ibu menyukai rasa kue itu karena rasanya seperti kue pada umumnya. Lalu, ibu memberikan nama kue itu kalapun. Seiring perkembangan zaman, kalapun berubah penyebutan menjadi klepon. Sekarang, klepon juga memiliki varian rasa. Misalnya, klepon rasa buah melon. Mantap! Cara bikinnya sama kok, kayak klepon pada umumnya. Bedanya, pewarna yang digunakan berasal dari buah-buahan tuh. Blender buah melon dulu ya, lalu saring untuk mendapatkan sari buahnya. Untuk pewarnanya bisa pakai sari daun pandan ya. Lalu campur ke dalam tepung beras dan ketan. Warna-warni adonan lainnya bisa menyesuaikan warna buahnya ya, Fams. Lalu masukkan perasa buah di bagian tengah. Bulatkan dan rebus. Kalau sudah mengapung, angkat dan gulingkan di dalam kelapa parut kukus. Jadi deh klepon buahnya. Klepon buah ini nggak cuma enak, tapi baik juga untuk kesehatan. Karena terdapat campuran buah-buahan. Beh, mantap! Es krim jadul ini masih tetap eksis sampai sekarang loh. Namanya es puter, Fams. Meski sudah jarang, es ini masih bisa dijumpai di Pasar Burung Kota Malang, Jawa Timur. Nggak dijual di kedai atau di warung ya, Fams. Tapi masih pakai gerobak begini nih. Biasanya es puter ini disajikan dengan wadah gelas kayak gini. Es puter ini sempat populer dan disukai masyarakat karena rasanya yang manis dan teksturnya lembut. Cita rasanya mirip kayak es krim biasanya, manis-manis gitu deh, kayak kamu. Hihihi. Kudapan manis ini juga disebut dengan es dung-dung, Fams. Soalnya penjualnya sering membunyikan gong untuk menarik pembeli. Sekarang kita intip cara bikin es puter. Caranya, campur tepung maizena dengan air. Tambahkan gula pasir dan susu cair. Makin banyak susu, makin enak juga rasanya. Lalu campur santan kelapa muda. Kalau sudah rata, adonan es krim dipanaskan sampai teksturnya mengental. Aduk terus ya, supaya nggak menggumpal dan gosong. Setelah matang, adonan es krim dimasukkan ke dalam tong khusus ini nih. Lalu bagi 3 sama rata ya. Masing-masing tong dikasih campuran alpukat, vanila, dan biskuit. Kelihatannya enak nih. Sekarang putar tong sambil diberikan es di sampingnya. Proses inilah asal nama es putar, Fams. Proses pembukuan ini dilakukan secara tradisional dengan es batu dan garam. Kemudian wadah es diputar-putar sampai membeku deh. Oh iya, fungsi es dan garam ini, Fams, yang bisa membantu adonan cepat membeku. Garam juga bisa membuat es batu tidak cepat mencair dan dinginnya stabil. Setelah setengah jam, es krimnya sudah membeku. Nggak cuma alpukat, vanila, dan biskuit aja. Ada juga tuh varian es krim lainnya. Penyajiannya juga unik, dengan buah kelapa dan berbagai topping. Beh, mantap ya, Fams!
Wah, asik nih bagi-bagi es. Pas banget ya disantap saat cuaca lagi panas begini. Es krim yang ini juga terbilang jadul. Namanya es goyang, fams. Bahan untuk es yang satu ini masih sama dengan adonan es pada umumnya. Ada santan, tepung maizena, gula, dan perasa makanan. Setelah tercampur dan mengental, adonan es dimasukkan ke dalam loyang. Jangan lupa beri lidi pegangan ya. Lalu goyang-goyangin gerobak agar adonannya membeku. Katanya sih nama es goyang ini diberikan karena proses pembekuan adonan es dengan cara menggoyang-goyangkan gerobak kayak gini nih. Duh, ini es atau penyanyi dangdut sih? Pakai bergoyang segala. Hihihi. Oh ya, di dalam gerobak ini ternyata ada es batu yang dicampur dengan garam, fams. Proses ini bisa membuat suhu turun dan adonan es mengeras. Duh, jadi keinget sama kenangan masa lalu deh. Nggak apa-apa ya, asal jangan kenangan mantan yang diingat. Hihihi. Biar hidup makin manis, jangan lupa piknik ya, fams. Enaknya pergi sama kamu. Cie-cie. Kalau lagi pandemi gini, enaknya staycation ya, fams. Makin nyaman lagi kalau tempat hiburannya lengkap dengan tempat nginap. Istilah kerennya sih one stop shopping, kayak Kayangan Bogor ini. Iya, fams, kita mau nginep di Kayangan. Para bidadari, mana suaranya? Hihihi. Di sini banyak banget spot yang menarik untuk dicoba. Tempat wisata yang luasnya sekitar 2 hektar ini berada di Desa Dua Suka Makmur, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bogor. Waktu tempuhnya hanya sekitar 2 jam saja dari ibu kota Jakarta. Penginapan di sini ada 3 jenis, fams. Ada villa, kamar, atau tenda ala Indian. Tema villanya mengusung tema bambu dengan pemandangan area persawahan yang bikin mata makin adem. Asik kan? Untuk tendanya juga nggak kalah nyaman, cocok banget tuh ngajak anak-anak camping ground. Kalau nggak mau nginep, bisa kok. Di sini banyak banget tuh tempat buat foto-foto. Menikmati kulinernya juga bisa kok. Bagi yang nggak mau nginep, dengan biaya masuk 25.000 per orang, kalian bisa menikmati 6 spot wisata yang menarik. Ini nih salah satunya, ayunan ekstrim. Kebayang nggak tuh, gimana rasanya naik ayunan yang tingginya 20 meter? Cocok tuh buat kalian yang suka memacu adrenalin. Tenang, fams, soal keamanannya sudah sesuai dengan SOP kok. Biaya tambahannya cuma 25.000 untuk 5 kali ayun, fams. Kalau takut, mending coba wahana lainnya, fams. Kayak sepeda gantung atau wahana bebek. Tempat ini juga ada taman yang dibuat sangat menarik. Udaranya juga sejuk dan pemandangannya indah banget. Enak banget ya santai dengan beanbag kayak begini. Ada juga taman bunga dan jembatan ala Jepang. Kalau lagi kangen ke Bali, Pura Kayangan Bali juga jadi tempat foto kayak lagi berlibur ke Bali. Hihihi. Nggak cuma itu, ada juga tempat renang tuh. Ada 2 pilihan kolam, fams, yaitu kolam renang utama dan kolam renang mini. Oh ya, air kolam di sini asli dari pegunungan loh, jadi nggak ada kaporitnya tuh. Kalau sudah puas, jangan lupa makan, fams. Pilihan menunya ada botram atau liwet, yang lengkap dengan lauk pauknya. Lengkap banget kan? Go fams, ditunggu liburannya ya. Si manis yang satu ini, fams, bukan kismis biasanya. Ini kismis dari buah ciplukan. Buah mini seukuran buah ceri ini masuk dalam kategori buah superfood. Buah ini masih satu famili dengan tomat. Buah yang dulunya dianggap hamah ini harganya nggak tanggung-tanggung, bisa sampai ratusan ribu rupiah per kilogram. Maklum aja sih, buah ciplukan ini kaya kandungan antioksidan dan kaya serat. Cocok banget dinikmati saat pandemi kayak gini. Oh ya, buah ciplukan yang dipanen di sini bisa mencapai 300 kilogram loh. Banyak banget ya. Oh iya, buah yang bisa dipanen hanya yang kelopaknya berwarna kuning kayak gini nih. Biasanya buah ini juga dipanen 1 minggu sekali. Asal pohonnya dirawat terus, buah ciplukan ini bisa terus berbuah kok. Ini dia buah ciplukan yang sudah dipanen. Lepaskan dari kelopaknya ya. Lalu sortir buahnya deh. Pilih buah yang bulat sempurna saja. Kalau ada yang rusak, pisahkan ya. Buah ciplukan yang masih segar nggak dipisahkan dari kelopaknya untuk menjaga kesegarannya. Di sini, ciplukan juga dibuat menjadi sari buah. Kalau mau yang lebih awet sih, ada kismis ciplukan, fams. Untuk pembuatan kismis, ciplukan ini harus dijemur sekitar 1 minggu. Di dalam greenhouse ini, ciplukan bisa kering dengan bantuan panas matahari, fams. Perpaduan panas dan asam buah ciplukan ini segar di lidah. Nggak kalah nikmat loh dari kismis anggur.
Selain enak, kismis ciplukan ini kaya serat, vitamin A, dan potasium yang baik untuk otot tubuh kita. Wah, juara ya! Nggak cuma makanan aja yang manis, fams. Kacamata ini juga bisa bikin OOTD makin manis. Hihihi. Tuh, penampilan jadi makin pede ya. Eits, ini bukan kacamata biasa loh. Kacamata ini unik karena dibuat dari batu. Kreatif banget ya. Nah, di tangan pengrajinnya, Kang Ruli, batu-batu ini bisa disulap jadi kacamata yang kece badai. Kayak kacamata hitam ini yang bisa melindungi mata dari sinar ultraviolet. Keren deh. Tapi fams, bukan batu kali yang dipakai ya. Bahan bakunya ternyata dari batu akik. Itu loh batu-batu mineral yang terbentuk secara alami di perut bumi. Ide membuat kacamata batu ini karena Kang Ruli nggak mampu membeli kacamata kayu yang lagi tren. Karena saat itu sedang ngehits batu akik, ia kemudian membuatnya menjadi kacamata. Katanya sih semua jenis batu akik bisa dibuat kacamata, tapi ada baiknya pilih batu yang teksturnya tidak terlalu keras ya. Cara pembuatannya, batu akik dipotong sesuai pola, lalu haluskan tiap bagiannya dengan amplas. Setelah rapi, rakit deh. Proses pembuatannya butuh ketelitian, fams. Kalau enggak, kacamata nggak bakal nyaman dipakai tuh. Satu buah kacamata batu ini dibanderol mulai harga 1,5 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. Memang mahal sih, tapi harga ini masih sebanding kok dengan keunikan dan kerumitan pembuatannya. Kalian bisa dapatkan kacamata ini di rumah produksinya di Jalan Kopo, Bandung, Jawa Barat. Kuy, dibeli ya, fans! Buat para ibu, wadah ini bisa bikin tampilan dapur jadi manis loh. Emang dari kaleng, fans, tapi motifnya cantik-cantik banget. Tuh, jadi kepingin punya ya. Hihihi. Peralatan dapur ini terkenal sejak dulu loh, fams. Mulai dari baskom, piring, cangkir, sampai wadah nasi. Semuanya berlapis enamel. Unik banget ya. Kita lihat yuk pembuatan wadah enamelnya. Pertama, bahan utama plat besi ini dipotong sesuai wadah yang ingin dibuat. Lalu bentuk dengan mesin khusus. Mesin ini akan dibentuk 2 plat sekaligus. Setelah dicetak, baskom yang sudah disusun direndam dengan air dengan suhu 100 derajat Celcius. Perendaman ini untuk melenyapkan kotoran dan minyak yang menempel tuh. Lanjut, celupkan wadah ke dalam cairan anti karat. Biar makin cantik, wadah ini masuk dalam proses pewarnaan. Warna ini masih dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Namanya enamel. Lapisan enamel inilah yang membuat wadah ini mengkilat, tahan lama, dan gak berbahaya sebagai wadah makanan. Maklum saja, bahan ini nggak gampang luntur kalau terkena makanan yang masih panas. Lapisan enamel ini juga tahan dari sabun cuci, asam, serta bahan kimia loh. Keren ya! Tahap finishing, wadah ini diberikan list agar nggak ada bagian yang tajam, fams. Nah, jadi deh. Wadah enamel ini udah bisa dipasarkan seharga Rp50.000 aja. Diperkirakan wadah enamel ini muncul pada tahun 1760-an di Jerman. Ide ini muncul saat menemukan lapisan yang aman sebagai wadah makanan. 50 tahun kemudian bahan enamel dipakai sebagai lapisan wadah dapur sampai ke Eropa. Kemudian bahan enamel ini digunakan untuk pot, nampan, dan baskom. Tahun 1700-an wadah ini diproduksi secara massal hingga tersebar di beberapa belahan negara di dunia. Uniknya, wadah ini bisa membuat makanan lebih lama tahan panas atau dingin. Dulu, wadah ini juga dipakai sebagai hantaran lamaran pria kepada pengantin wanita, fams. Katanya sih, pria dari Tionghoa yang ingin mendapatkan wanita idaman, ia akan memakai benda-benda ini sesuai dengan tradisi yang sudah ada. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Masih ada yang manis nih. Cocok nggak ya kalau dikasih buat kamu yang manis? Hihihi. Kalian pasti nggak nyangka kalau kerajinan unik kayak bebek dan domba ini ternyata dibuat dari kertas bekas loh. Kalau kalian punya kertas atau koran bekas, jangan langsung dibuang ya. Soalnya di tangan kreatif seperti ibu Korea ini, kertas bisa diolah jadi kerajinan bermanfaat tuh. Lihat tuh, hasilnya cantik-cantik ya. Sekilas kerajinan ini seperti dibuat dari rotan, fams. Padahal ini dibuat dari kertas yang diberi pewarna loh.
Sebelum dibentuk, kertas ini harus digulung, fams. Ukuran gulungan kertas ini tergantung kerajinan yang mau dibuat, fams. Kalau buat pajangan kecil, kertas harus digulung lebih kecil. Kalau gulungan mau lebih panjang, kertas juga harus dilem dan digulung kayak gini nih. Lanjut, jalin kertas menjadi berbagai bentuk deh. For your info nih, dulu kertas memang dipakai untuk menulis aja tuh, fams. Tapi sekarang kertas bisa juga dimanfaatkan sebagai wadah makanan sampai tisu. Memang kelihatannya ramah lingkungan sih, tapi kita juga harus kehilangan pohon yang menjadi bahan baku kertas tuh. Setelah dipakai, daripada dibuang percuma, mending kertas bekas dimanfaatkan sebagai kerajinan aja ya. Supaya lebih cantik, kerajinan ini diberi aksesoris dan diberi pewarna. Nggak nyangka ya, kertas bekas ternyata bisa dibuat kerajinan unik. Museum ternyata nggak cuma sebuah bangunan dengan tata letak barang yang kaku aja, fams. Museum yang satu ini pasti bikin kalian terkesima. Siapa sangka, kafe dan tempat nongkrong kekinian ini ternyata terselip museum di tengah kebun dengan koleksi lebih dari 4.000 barang antik. Lokasinya ada di Jalan Kemang Timur, Jakarta Pusat. Museum ini sebenarnya rumah pribadi milik Bapak Syahrial Jalil yang pada tahun 2009 disahkan sebagai museum di hadapan notaris, fams. Nggak heran, barang-barang antik di sini kebanyakan milik pribadi. Nggak ada tempat penyimpanan khusus, fams. Berbagai benda peninggalan sejarah menghiasi bagian luar rumah, mulai dari halaman sampai kamar mandi, fams. Tapi museum ini tidak dibuka untuk umum ya, hanya menerima rombongan yang jumlahnya 7-12 orang saja. Sebelum masuk ke dalam, kita diwajibkan menyimpan tas di tempat penyimpanan khusus dan mengganti alas kaki dengan sendal yang sudah disediakan. Barang koleksi di museum ini nggak cuma barang-barang antik Indonesia, tapi ada yang berasal dari mancanegara juga. Oh iya, fams, bangunan rumah ini memiliki nilai histori loh. Dinding bata merah bangunan museum ini dibangun dari batu bata merah sisa pembongkaran bekas gedung VOC dulu. Salah satu engsel pintu yang digunakan juga berasal dari penjara wanita di Bukit Duri yang juga dibangun pada zaman kolonial Belanda. Museum ini terbagi menjadi 17 ruangan. Setiap ruangan diberi nama sesuai dengan koleksi yang ada di dalamnya, fams. Salah satunya ruang Singa Garuda yang dijadikan kamar mandi. Di sini juga ada kursi malas dari dinasti Sing, lampu gantung minyak dari Prancis abad ke-19, sampai bangku milik Pangeran George II. Bapak Syahrial Jalil, pemilik rumah pribadi ini sejak muda sudah menyukai sejarah. Semasa hidupnya, ia mendapat kesempatan untuk keliling dunia dan mengunjungi museum-museum selama 42 tahun. Pelan-pelan, ia mulai mengumpulkan berbagai barang antik ini, fams. Tenang, 90% barang antik ini didapat dari balai lelang resmi di berbagai negara, seperti Eropa, Amerika, Hong Kong, dan Australia. Alasannya untuk menjamin keaslian barangnya, fams. Semua koleksi di museum ini berasal dari 63 negara dan 21 provinsi di Indonesia. Misi Pak Syahrial ini untuk mengembalikan barang-barang heritage Indonesia yang ada di luar negeri, fams. Maklum, banyak benda sejarah Indonesia yang posisinya berada di luar negeri sejak zaman penjajahan dulu. Di sini juga ada koleksi yang sudah berusia 230 juta tahun loh, fams. Ini nih, fosil kerang dari Maroko yang berasal dari masa Jurassik. Wah, keren ya, fams. Untuk berkunjung ke museum ini, kita tidak dipungut biaya kok, alias gratis. Tapi pastikan kalian sudah melakukan reservasi jauh-jauh hari ya. Nggak bisa datang dadakan, fams. Fams, aku mau kasih tahu nih, ada kue makaron yang memiliki cita rasa Nusantara, kayak nasi uduk, dadar gulung, sampai es teler. Mari kita coba. Rasanya manis kayak kue pada umumnya, teksturnya juga renyah, enaknya kebangetan deh. Cara bikin kue kering asal Prancis ini berbeda sama kue lainnya. Gula cair yang dipanaskan, dikocok sampai mengembang dan kaku. Ini nih yang bikin kudapan ini memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalamnya. Ada juga tambahan tepung almond yang menjadi ciri khas kudapan ini. Tekstur kasar pada tepung almond juga bikin tekstur kue ini semakin renyah. Biar cantik, kasih tambahan warna makanan ya. Oh iya, tepung almond ini mengandung lebih banyak protein,
lemak sehat, vitamin E, dan serat daripada tepung terigu. Fems, kata makaron berasal dari bahasa Italia, macaron, yang berarti adonan halus. Diperkirakan kudapan ini lahir di Italia pada tahun 1533, kemudian dibawa Prancis oleh Catherine de Medici. Ini Fems yang bikin beda, isian bagian tengah kudapan ini dibuat dengan rasa es teler, krim warna hijau, rasa pandan, kalau yang pink rasa raspberry, biar makin mirip es teler, kasih potongan nangka. Kalau yang ada tambahan unti atau kelapa parut ini, rasa dadar gulung. Keren ya makanan Nusantara yang dibuat ala Eropa ini. Hidup bisa jadi fantastis karena ada yang manis, kayak kamu gitu. Hihihi. Kita masih punya informasi unik dan menarik lainnya. Sampai jumpa besok. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Dadah!